sekarang, cara lu ngebangun ini ya, apa ya bisa dibilang, bahasanya gue kurang tahu apa yang tepat ya, tapi kalau misalnya gue lihat lu kan kalau misalnya mungkin bayangan gue adalah udah reach the final stage. Final stage itu adalah financial freedom, time freedom. Life freedom? Financial freedom, time freedom. Oh, time freedom, oke. Ya, jadi menurut gue itu final stage. Final stage-nya orang gitu. Nah kalau misalnya lu ngebayangin fase ya, kayak kira-kira buat mayoritas orang itu sebaiknya fasenya itu apa ya? Kayak fase 1 itu harusnya apa, fase 2 apa, fase 3 apa, dan apakah fase yang ini, yang time sama financial freedom ini udah fase terakhir? Gue lagi baca buku judulnya Five Types of Wealth, judulnya. Argumen di buku itu yang gue tangkap juga adalah, gue baru setengah baca sih, tapi yang gue tangkap adalah in the end yang lo mau bidik itu sebenarnya time wealth itu, kekayaan, kemakmuran dari punya waktu. Karena financial freedom in a way iya, bagus, lo nggak harus mikirin kerja dan lain-lain. Tapi argumen di buku itu salah satunya, mau sekeras apa lu bekerja untuk membuang waktu yang lu nggak pernah bisa dapat lagi demi uang yang mungkin tidak lo nikmatin. Jadi satu kalimat itu kengiang-ngiang di kepala gue. Jadi kalau pertanyaan lo end stage-nya apa, kalau buat gue, buat saat ini sih iya sih, gue lebih pengen lebih mindful sama waktu gue, yang gue spend buat siapa, untuk apa, ketimbang gue lebih ngoyo kerja untuk masukin lagi ke dana pensiun gue, yang jangan-jangan gak akan bisa gue nikmatin anyway, karena gue udah hit 4% rule itu. Kalau buat orang mayoritas, tentu yang pertama kalau gue sih menyarankan untuk punya dana pensiun. Sangat sulit, betul, 25 kali pengeluaran tahunan tuh, it's very high number. Ya tapi angka kan nggak bohong ya gitu. Kalau emang pengen financial freedom, ya angkanya seperti itu, gitu sih. Nah, gue pengen tarik kalau misalnya kayak gitu ke waktu lu masih di fase 1 deh. Ya. Waktu lu lagi ngebangun, waktu belum mencapai financial freedom, belum mencapai time freedom gitu kan. Kan di fase 1 banget lah. Nah perjalanan lu kayak gimana sih supaya orang-orang kebayang gitu, mungkin mereka lagi di fase itu juga, terinspirasi sama lu, pengen ngebangun juga. Bagus nih, bagus. Yang pertama adalah, gue harus tahu gimana cara ningkatin income gue. Oke. Cara ningkatin income gue nomor 1 adalah gue harus membuat diri gue makin bernilai untuk orang. Dengan membuat diri gue bernilai, artinya gue update banyak hal. Ketika gue jadi penulis, gue harus jadi penulis yang baik. Ketika gue jadi stand up comedian, gue harus jadi stand up comedian yang oke gitu. Ketika jadi YouTuber pun juga seperti itu. Jadi upgrade diri, upgrade kualitas diri untuk ngasih nilai yang lebih, supaya uang rela ditukar sama kita. Semakin valuable kita, semakin gede uangnya, teorinya kan gitu. Jadi nomor 1 itu. Jadi di dalam fase ketika gue lagi accumulating wealth awal, gue selalu upgrade diri gue supaya membuat diri gue lebih bernilai. Itu 1. Kedua, gue menghilangkan kompetisi dengan cara membuat gue beda. Yang ngelimit potensi income kita adalah kalau ada yang bisa gantiin kita. Karena kalau harga lo mahal, mereka nyari Leon yang lebih murah. Yang mirip-mirip lu tapi lebih murah gitu. Tapi kalau gue beda, gue sendirian. Sehingga kalau mereka mau nyari Raditya Dika lah yang mereka harus bayar. Dengan membuat gue berbeda, itu nge-unlock lagi potensi income yang gue dapet. Jadi dari skill gue udah bisa nambah, dari positioning gue yang berbeda, gue bisa nambah. Yang ketiga, gue mencari income stream yang berbeda-beda.